Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini peserta pemirsa Markas Inayah, kita melanjutkan apa yang pernah kita bahas mengenai akad salam. Dahulu kita sudah membahas tentang salam, ya, di pembahasan yang lalu, salam pertama, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salam kedua, ya. Sebelumnya perlu kita tekankan bahwa akad salam merupakan akad yang menyelisihi kias, ya, menyelisihi beberapa kaidah-kaidah yang berlaku dalam pertukaran jual beli. Meskipun ada nasnya, ya, meskipun ada nasnya membolehkan, namun secara kaidah itu akad salam merupakan akad yang menyelisihi kias, ya. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa di antara syarat-syarat jual beli adalah tidak ada gharar, ya. Ini perlu kita tekankan bahwa dalam akad jual beli itu tidak ada gharar. Namun pada akad salam ini ada gharar, ya, ada gharar. Ada unsur ketidakjelasan. Mengapa? Karena seseorang memberikan Anda uang, kemudian nanti sebagai baliknya orang itu memberikan Anda 5 ton beras misalnya, yang diserahkan dalam 2 bulan, dalam 1 tahun misalnya, atau tahun depan, atau 3 bulan ke depan. Ini adalah jual beli barang yang tidak ada, ya. Karena kenapa? Pada saat akad tidak ada berasnya, bahkan belum tumbuh, ya. Belum tumbuh. Makanya ini jual beli ma'dum, ya. Ini adalah jual beli barang yang belum ada, yang belum diciptakan malah, ya. Namun syariat membolehkan karena ada hajat, ya, ada hajat di situ, dan orang sangat butuh dengan jenis akad seperti ini. Sama dengan akad araya, ya, jual beli araya, ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oleh karena itu maka syariat memberikan syarat-syarat, ya, syarat-syarat pada akad salam ini agar tidak terjadi gharar yang lebih banyak, ya. Jadi akad ini sudah akad gharar dan jangan ditambah lagi dengan gharar-gharar yang lain, ya. Olehnya selain syurut-syurut jual beli dipersyaratkan dalam akad salam ini, ada syurut-syurut lain, ya, yang dipersyaratkan khusus untuk akad salam. Jadi semua syarat-syarat yang sudah kita jelaskan dahulu pada syarat-syarat jual beli itu dipersyaratkan juga dalam akad salam. Kecuali satu, ar-ru'yah, ya, melihat, ya, melihat barang yang dijual. Melihat barang yang dijual. Karena kenapa? Memang barangnya belum ada, ya. Disitulah terjadi gharar, ya. Namun syariat membolehkan, ya. Di antara syarat yang pertama adalah hulul ra'sil mal, ya. Hulul ra'sil mal fi majlis al-aqd wa taslimi. Yang artinya adalah jika seseorang, ya, misalnya si A datang ke si B. Si A ini mengatakan, wahai B, saya kasih kamu uang sekarang 5 miliar misalnya. Nanti kamu kasih saya beras ratusan ton gitu, ya, untuk dijual kembali. Oh iya, kalau begitu saya akan serahkan Anda beras 100 ton misalnya 6 bulan ke depan. Nah, ini orang yang memiliki uang ini harus memberi uang itu di tempat sekarang, ya. Hulul ra'sil mal. Jadi uang itu, ya, alat tukar itu, ya, baik itu berupa uang atau benda lain, baik itu bendanya sudah ditentukan, ya, atau fit dhimmah, atau dia menjadi tanggung jawab orang tersebut, itu harus diserahkan di majelis akad, ya, harus diserahkan di tempat, harus melakukan serah terima di tempat. Karena kenapa? Seperti kita katakan tadi, ya, jangan sampai ada kedua alat tukar, ya, kedua objek akad ini dua-duanya tidak ada, ya, dua-duanya tidak ada. Karena kenapa? Itu bisa menjerumuskan kita dalam semacam
jual beli utang dengan utang, ya. Misalnya, ya, si ini datang dengan mengatakan saya akan bayar kamu 1 miliar, tapi nanti saya bayarnya nanti. Nah, kamu juga datangkan saya, ya, saya beli dengan akad salam berasmu ini sebesar 5 ton misalnya. Nanti kamu kasih ke saya 6 bulan ke depan. Ya, ini kan jual beli ini, ya, dalam makna jual beli utang, utang dengan utang, ya, utang dengan utang. Jadi setelah akad salamnya ini selesai, si A punya utang, ya, 1 miliar misalnya, si B punya utang, yaitu beras sekian ton. Dan itu tidak diperbolehkan, ya, dan itu tidak diperbolehkan karena itu tadi gharar jangan ditambah dengan gharar, dan ditambah lagi dengan perkataan para ulama bahwa ini sama dengan orang jual beli utang dan utang, ya, utang dengan utang. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, ya, pengertian bai'ud daini bid-dain, jual beli utang itu agak berbeda, ya, agak berbeda. Namun ulama Syafi'i juga mengatakan bahwa ini sama, hampir sama dengan jual beli utang dengan utang. Olehnya itu dilarang, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur, ya, jumhur ulama. Hulul Rasul Mal, yaitu uang itu harus, atau alat tukar itu harus diserahkan di majelis akad. Jadi ketika Anda menulis akad salam ini, ya, atau melakukan akad salam ini, Anda mengatakan, ya, saya berikan kamu uang sekarang di majelis akad ini 1 miliar agar kamu mendatangkan saya beras sekian ton, ya, 6 bulan berikutnya, ya. Seorang orang yang satu pihak lain mengatakan saya setuju, ya, atau saya terima, ya. Mengenai hulul rasul mal ini, para ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, jumhur mengatakan bahwa harus untuk diserahkan di tempat, ya, harus diserahkan di tempat. Pendapat mazhab Maliki, ya, mengatakan bahwa hulul rasul mal itu bukan syarat, ya. Hulul rasul mal itu bukan syarat. Jadi mereka memperbolehkan seseorang jika dipersyaratkan, ya. Jika dipersyaratkan, maka batas persyaratan, batas penyerahan uang itu bisa ditunda sampai 3 hari, ya. Bisa ditunda sampai 3 hari. Kalau tidak dipersyaratkan, ya, jadi dia katakan saya serahkan kamu uang 3 miliar, ya, nanti kamu berikan saya beras sekian ton dalam waktu 6 bulan, ya. Dia tidak menyebutkan bahwa uangnya saya akan serahkan 4 hari. Dia tidak disebutkan syarat. Maka menurut beberapa pendapat, ya, di kalangan Maliki, ya, bahkan disebutkan dalam Al-Mudawwanah itu disebutkan ada 2 pendapat di situ, ya, dalam mazhab Maliki. Kalau tidak dipersyaratkan maka tidak mengapa ditakhir berapapun lamanya, ya. Namun kalau dipersyaratkan tidak boleh lewat dari 3 hari, tidak boleh lewat dari 3 hari. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya ada yang melakukan akad salam ini, ya, tapi dia ngutang, ya, dia ngutang, jadi nanti dibayar. Ya, salah satu solusinya adalah jangan melakukan akad salam, ya, jangan melakukan akad salam, tapi jenis akad lain, ya, jenis akad lain yang lebih fleksibel, yang dimana tidak dipersyaratkan adanya penyerahan di tempat, ya, seperti jual beli biasa, yang dimana jual beli biasa ini tidak dipersyaratkan untuk melakukan atau menyerahkan uang di tempat, ya. Tapi itu kalau uangnya fil zimmah, ya, yang menjadi tanggung, ya, perlu kita jelaskan, ya, zimmah itu misalnya saya membayar sesuatu, ya, menggunakan misalnya menggunakan HP ini, ya, menggunakan HP. Saya mau beli buku misalnya berjilid-jilid dan saya akan bayar dengan HP ini, ya, saya akan bayar dengan HP ini. Itu adalah alat tukar yang dipakai itu adalah ain, ya, sudah ditentukan. Namun berbeda dengan uang, ya. Saya ulangi, kalau saya jual beli dengan HP ini, berarti saya tidak boleh mengganti dengan HP lain. Jadi HP ini sudah menjadi alat tukar, ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan alat tukar seperti uang. Uang itu adalah fil zimmah. Jadi misalnya kalau saya bilang 1 miliar atau 100 juta, tidak mesti 100 juta
yang ini ya, bisa saya pakai yang ini, bisa juga yang ini saya pakai untuk beli 100 jutanya itu saya datangkan dengan uang yang baru misalnya ya. Bisa pakai uang koin ya, bisa pakai uang kertas dan sebagainya, itu namanya fitnah. Kembali ke tadi, jadi bagaimana solusinya kalau ada yang mau mengutang Ustaz? Ya akadnya dirubah ya, akadnya dirubah, bisa dengan sistem jual beli yang dimana tidak dipersyaratkan penyerahan uang di tempat ya, atau Anda hanya sekedar menjanjikan ya, menjanjikan untuk menjual barang ya. Jadi misalnya seseorang ingin melakukan akad salam ya, tapi ngutang ya, tidak usah pakai akad salam ya, pakai al-wa'du bisyara saja ya, janji untuk membeli ya, tapi di sini janji tidak diwajibkan untuk ditepati ya, tidak diwajibkan untuk ditepati. Jadi kamu tanamlah ini, nanti saya bayarnya kapan ya, nanti setelah ada barangnya ya. Jadi itu hanya sekedar janji biasa, nanti akad aslinya ketika barang sudah ada. Jadi akad janjinya itu tidak wajib untuk ditepati. Kalau misalnya nanti la qadarullah ya, misalnya terjadi sesuatu dan berasnya tidak ada, pihak pembeli ini tidak perlu menuntut seseorang itu ya untuk, wah kamu harus sadakan, kamu sudah janji ya. Itu tidak dibenarkan. Berbeda dengan akad salam ya, berbeda dengan akad salam. Ketika Anda sudah menyerahkan uang kepada orang tersebut ya, dan dia harus mendatangkan beras sekian ton misalnya, maka ketika beras itu tidak ada atau hilang ya, Anda bisa menuntut ya, bisa menuntut untuk mengembalikan uang atau bersabar ya, sampai dia bisa mendatangkan beras tersebut. Jadi hanya ada dua pilihan ketika barang salam itu tidak terpenuhi. Berbeda dengan kalau kita jelaskan tadi ya, orang ngutang ya, orang ngutang. Jadi sebenarnya tidak dihitung utang ya, tidak dihitung utang, karena orang tersebut bayar nanti ketika akad benarnya terjadi ya, akad benarnya terjadi. Mungkin ini bisa jadi solusi ya bagi orang yang ingin melakukan akad salam namun tidak bisa membayarnya, ya tidak usah pakai akad salam, pakai akad lain. Bisa dengan akad jual beli kalau misalnya barangnya alat tukarnya itu sudah ditentukan, atau dengan menggunakan janji ya, janji nanti saya akan belikan ini dan nanti saya akan bayar ya, tapi janji itu tidak diwajibkan untuk ditepati ya. Dan kan tidak ada ya orang pergi ke pengadilan mengatakan ya, si A pernah janji saya mau kasih uang 1 juta tapi dia nggak kasih ya, keluhan Anda tidak akan didengar di mana di pengadilan ya. Ya bagaimana dengan sistem-sistem yang ada sekarang ya, dengan misalnya di toko-toko online ya, yang dimana ada orang yang ada layanan yang bisa mencicil ya, misalnya ada toko online, saya lihat di situ dia jual HP atau dia jual laptop. Nah, di layanan situs ini ada layanan utang, layanan cicil ya, layanan cicil. Sebenarnya ini akadnya berbahaya ya, karena kalau kita menggunakan akad salam ya, menggunakan akad salam dalam sistem jual beli ini, maka cicilan itu tidak sah. Karena kenapa? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila Anda melakukan akad salam, kemudian Anda bayar setengahnya, ya, kemudian nanti bayar setengahnya lagi, maka akadnya sah di setengah harga. Jadi seseorang itu hanya bisa memberikan setengah dari apa yang diakadkan dan setengahnya lagi jatuh. Tidak sah ya. Adapun dengan itu kalau mazhab Maliki Syafi'iyah, tapi kalau mazhab Maliki dari part lagi, mereka mengatakan kalau ada akad yang setengahnya salah, ya setengahnya tidak sah, maka semuanya akan menjadi tidak sah, ya. Jadi lebih baik dihindari program cicilan seperti ini, karena apalagi kan kita tidak bisa bersepakat dengan situsnya. Situsnya ini siapa ya? Bukan orang, ya. Ya, kalau gitu kamu janjikan saya, nggak bisa kita bicara dengan situs ya, tidak bisa kita bicara dengan situs. Solusinya bagaimana Ustaz? Ya, solusinya
agak sulit ya. Lebih baik memang membeli dengan cara kontan ya, dengan cara kontan. Atau bisa dengan menggunakan bai'ul ghaib ya, jual beli barang ghaib yang menurut mazhab Hanafiyah itu boleh. Dan ketika barangnya sudah ada, nanti ada khiyar ya, ada keluasaan bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika barangnya sudah ada ya, dan ada aibnya di situ misalnya ya. Tapi ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah ya, tapi untuk lebih amannya tetap kita menjalankan mazhab masing-masing dan tidak keluar dengan seenaknya ya, Kemudian syarat berikutnya adalah taslim fil majlis ya, qabla tafarruq qabla takhayur ya. Jadi kalau misalnya seorang mengatakan kepada orang itu ya, si A, saya akan serahkan kamu 100 juta, berikan saya beras nanti 6 bulan ke depan sebesar 1 ton. Ya. Kemudian mereka belum menyerahkan uang. Tapi nanti mereka masih di majelis akad, tapi mereka belum menyerahkan uang pada saat akad. Nah, mereka masih berdiri saja di situ, tidak merubah posisi, juga tidak membahas hal lain, tapi membahas hal-hal yang memang jadi pembahasan akad. Misalnya, oh iya kalau begitu kan ini kan saya serahkan kamu 100 juta, boleh nggak saya minta sesuatu yang digadai misalnya ya, itu pembahasan yang ini ya, boleh nggak saya minta penjamin gitu ya, ini kan pembahasan mengenai akad ya. Kalau dia bertanya kapan nikah ya kapan nikah, nah itu sudah bukan lagi pembahasan akad, maka sangat berbahaya, sangat riskan. Namun kalau membahas tentang manfaat akad ya, sesuatu berhubungan dengan akad, maka dan mereka belum memberikan si A ini belum memberikan uang di situ, itu tidak mengapa. Yang penting mereka belum berpisah ya, yang belum berpisah, belum at-tafarruq ya, belum berpisah. Karena khiyar majelis masih ada ya. Kita sudah membahas kemarin, karena khiyar majelis itu masih ada ya. Khiyar majelis adalah ketika seseorang masih bersama ya dalam sebuah akad, meskipun mereka sudah melakukan akad, mereka bisa membatalkan akad tersebut ya, Jadi sebelum akad batal, uang itu harus diserahkan ya. Kalau misalnya mereka berpisah dan belum menyerahkan uang ya, maka akad salamnya batal ya, dan tidak dianggap sebagai akad salam yang sah ya, Kemudian para ulama juga ulama Syafi'iyah mempersyaratkan bahwa Anda harus menerima uang itu dengan secara hakikat ya, bukan dengan belok-belok ya. Misalnya saya 100 juta itu harus diserahkan sekarang ya. Yang memberi itu si A diberikan kepada si B, bukan dengan misalnya seperti itu. Saya punya uang di C, terus saya bilang ke B ya, yang akan memberikan saya beras ya. B kalau gitu ambil di C ya, kan si C punya utang sama saya, meskipun si C ada di tempat situ ya, dan diserahkan di situ langsung, itu tidak boleh ya menurut mazhab Syafi'i ya. Mereka harus mempersyaratkan al-qabdul haqiqi ya, serah terima secara hakikat di antara kedua belah pihak, dan bukan dimasukkan orang lain ya. Atau misalnya ya banyak ini ya, banyak versi, banyak jadi dan banyak contoh ya. Dan pendapat Abu Hanifah mengatakan seperti itu boleh ya. Apa bedanya? Yang penting di majelis ya, di majelis akad ya. Dan itu adalah juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa al-qabdul itu termasuk juga dengan al-qabdul haqiqi ya, Namun lebih aman lagi seperti kita katakan bahwa kita serahkan secara langsung sebagai pihak pertama kepada pihak kedua yang memberikan barang salam nanti ya. Kemudian syarat ketiga adalah jika kita melakukan tempat akad ya, di mana tempat akad itu tidak layak untuk kita berikan nanti barang beras itu misalnya ya,
maka kita harus menjelaskan di mana barang salam itu diserahkan. Kalau misalnya ya kita melakukan akad di depan rumah misalnya, ya, kemudian kita katakan ya saya berikan kamu 100 juta, kamu berikan saya secara akad salam, kamu berikan saya beras 1 ton misalnya, nanti 6 bulan ke depan. Jadi secara adat istiadat, secara uruf, maka tempat itu juga akan menjadi tempat penyerahan barang, ya, tempat penyerahan barang. Kalau misalnya Anda bersepakat pada satu tempat, maka itu adalah kesepakatan Anda. Li'annal haqqa la ya'dukum, ya. Karena hak itu tidak lewat dari Anda berdua, ya. Jadi Anda mau di mana terserah, ya. Kecuali kalau memang tempat itu tidak sah, ya, tidak layak untuk dijadikan tempat penyerahan barang salam. Misalnya seseorang melakukan akad salam di atas pesawat, ya, atau di atas laut, ya, di tengah laut, ya. Tidak mungkin orang bawa beras ke tengah laut, ya. Tidak mungkin orang bawa beras ke atas pesawat, ya. Tidak mungkin, apalagi 1 ton, ya. Jadi itu bayan makan taslim, ya, bayan makan. Dan para ulama ada rincian, ya, in aslama fi mahallin, ya, wal uflahu fi mu'na, ada beban, ya, ada ongkosnya berat, ongkosnya tidak, ya. Kalau tempatnya layak atau tidak itu tempatnya adalah pembahasan di buku-buku fikih, ya, di buku-buku fikih. Kemudian ketika seseorang menentukan, ya, sebuah tempat, ya, misalnya saya mau menentukan itu di mana, misalnya di jalan di kota ini, di jalan fulan, ya. Kemudian terjadi bencana alam dan tidak tempat itu menjadi tempat yang tidak layak untuk penyerahan barang salam, maka para ulama mengatakan pindah ke tempat yang paling dekat, yang di mana tempat itu layak, ya. Paling dekat dari tempat kejadian itu, ya, dan tempat itu adalah tempat yang layak, ya. Kita perlu jelaskan para sekalian bahwa salam itu harus disebutkan kapan penyerahan barang salam itu di antara syaratnya. Mau Anda menggunakan, ya, kalender apapun, ya, kalender Cina, ya, kalender Masehi, kalender Hijriah, yang penting diketahui oleh 2 orang yang melakukan akad ini, ya. Ketika Anda melakukan akad salam, ya, mazhab jumhur mengatakan harus menyebutkan kapan penyerahan barang salam itu. Seperti kita contohkan tadi, dalam 6 bulan, ya. Jadi Anda bisa menggunakan tanggal, ya, atau bisa menggunakan estimasi waktu, ya. Kalau menggunakan tanggal, misalnya saya akan serahkan ini pada tanggal 15 Oktober atau 30 Desember misalnya. Kalau menggunakan waktu estimasi, misalnya Anda mengatakan dalam 2 bulan, ya, dalam 3 bulan, ya, atau dalam bentuk hari raya, misalnya, saya akan serahkan pada hari raya Id, ya. Saya akan serahkan pada hari raya Nahrawan, ya. Itu hari rayanya orang agama lain. Tapi ketika seseorang itu mengetahui, ya, bahwa hari raya itu adalah tanggal itu, maka boleh, ya, maka boleh. Kemudian akad salam ini memang dalam segi ajalnya itu diperselisihkan, ya, dalam segi penentuan waktu, ya. Apakah boleh akad salam itu diserahkan sekarang, atau akad salam itu harus nanti, ya, penyerahan barangnya itu harus nanti. Ya, di sini berbeda pendapat, ya, antara jumhur dan mazhab Syafi'i. Jumhur mengatakan bahwa akad salam itu harus diserahkan nanti barangnya, ya, uangnya sekarang, barangnya nanti. Mereka pun berbeda pendapat, ya, nantinya itu kapan, minimalnya kapan. Kalau mazhab Maliki mereka mengatakan boleh 3 hari, ya. Mazhab Hanifiyah bilang boleh setengah hari, ya. Kalau mazhab Hanabila mengatakan bahwa harus di dalam waktu yang dimana waktu itu laha waqun, ya, punya nilai, ya, punya harga, punya apa, ya, punya, ya, seperti itu, ya, maksudnya agak panjang, yang dimana panjangnya waktu itu memiliki efek, ya, memiliki efek.
Dan mereka mengatakan ya 1 bulan, ya 1 bulan. Mazhab Hanabila mengatakan ya waktu itu 1 bulan, karena kenapa? Dalam 1 bulan biasanya orang terima gaji, ya, atau beberapa sesuatu hal yang ditunggu biasanya dalam 1 bulan, ya. Itu yang disebutkan oleh pendapat jumhur, ya. Karena kenapa? Mereka mengatakan dalam hadis dikatakan bahwa man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, gitu ya. Barang siapa yang melakukan akad salam, ya, akad islaf, ya, akad salam. Jadi salam itu ada 2 nama, ada salam, ada salaf, ya. Dan salaf itu mengandung arti penundaan, ya. Dan sebuah akad, syarat-syarat yang ada pada akad tersebut biasanya terkandung pada namanya, ya. Akad jual beli, ya, ya, dari kata ya, karena kenapa orang saling memberikan, yang saling menyerahkan, ya. Akad salaf karena kenapa? Karena nanti ada penundaan, ya. Para ulama mengatakan seperti itu. Biasanya akad itu, makna akad itu terkandung dalam nama itu, ya. Maka mereka mempersyaratkan ada penundaan waktu penyerahan akad barang salam. Kalau ulama Syafi'iyah memandang dari sisi lain, yaitu dari sisi gharar, ya, dari sisi gharar. Mereka mengatakan bahwa kalau saja, ya, dengan penundaan itu, ya, itu ada gharar dibolehkan oleh syariat, maka yang tidak ada ghararnya mestinya lebih bisa. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa salamul hal, ya, akad salam yang dimana penyerahannya diserahkan dalam waktu secepatnya, maka itu boleh, ya. Jadi misalnya saya mengatakan saya kasih kamu 1 juta dan kamu serahkan saya beras sekian liter, kalau bisa sekarang, ya. Mudah, uangnya diserahkan sekarang, dia pergi ambil berasnya dan sebagainya, kemudian dihadirkan di tempat, ya. Itu boleh, ya. Namun menurut pendapat jumhur itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian para ibu sekalian, bagaimana kalau misalnya, ya, jadi gimana kalau misalnya saya jual buku, ya, dan jual buku saya menggunakan akad salam. Karena kenapa? Saya butuh modal misalnya. Nanti saya carikan bukunya. Tapi saya ini kan penjual di Arab Saudi misalnya, atau di Mesir misalnya, atau di Kuwait misalnya, ya. Atau di mana sajalah, jual barang apa sajalah. Kita contohkan buku saja. Nah, ini kan kita tidak tahu, Ustaz, kapal kapan datang, ya. Kapal kapan datang dan kapal kapan sampainya, ya. Para ulama mengatakan bahwa sementara para ulama mengatakan bahwa harus disebutkan waktu, ya. Kita tidak tahu waktu pastinya, Ustaz, ya. Solusinya adalah Anda menyebutkan dalam akad waktu terlama yang bisa Anda bertanggung jawab menyerahkan barang tersebut. Misalnya, kalau dari Arab Saudi, pengiriman terlama itu adalah 2 bulan. Yang dimana kalau sudah 2 bulan itu kita sudah bisa komplain dengan kargo dan sebagainya, ya. Atau 2,5 bulan atau 3 bulan, ya. Jadi dalam akad kita sebutkan 2 bulan, ya. Penyerahannya dalam 2 bulan. Kalau misalnya barangnya datang lebih cepat, alhamdulillah, ya. Kita langsung serahkan kepada orang yang membeli tersebut, ya. Karena kenapa? Para ulama mengatakan bahwa penyerahan barang akad salam, ya, barang salam sebelum waktunya itu diperbolehkan, ya. Kecuali ada dalam beberapa kasus tidak diperbolehkan. Misalnya ada masalah keamanan di negara misalnya. Kalau misalnya kita serahkan barangnya sekarang, orangnya itu akan komplain, loh, saya nanti terimanya ini lagi nggak aman nih, ya, lagi ada perang nih. Kalau saya ambil sekarang nanti beras saya rusak, ya, diambil orang, dicuri orang misalnya. Ya, kalau ada yang seperti itu, maka si ini berhak untuk menolak dan Anda harus menahan barang tersebut sampai pada waktunya. Adapun dalam waktu yang aman-aman saja dan tidak ada masalah, ya. Para ulama mengatakan bahwa Anda boleh, misalnya akadnya nanti diserahkan dalam waktu 6 bulan, ya, atau 2 bulan, Anda bisa serahkan
Kalau misalnya barang sudah ada dalam 1 bulan, Anda bisa serahkan. Meskipun Anda tidak punya tujuan kecuali hanya untuk menyelesaikan ya tanggung jawab salam ya. Tanggung jawab salam. Ya, di situ para ulama mengatakan boleh. Jadi kalau kita melakukan akad seperti ini, misalnya orang yang tidak tahu kapan kapal tiba kapan ini, dia bisa mengatakan di akad Anda akan menerima buku ini dalam 2 bulan di alamat Anda misalnya, ya, dan bayar di depan, ya, si pembeli ini bayar. Kemudian alhamdulillah kalau misalnya barangnya dapat datang sebelumnya, ya, makanya Anda tadi sudah memilih waktu yang terlama, ya. Anda menyerahkan barang tersebut meskipun ya belum masuk waktu temponya, ya, belum waktu tempo. Bagaimana kalau ini Ustaz? Bagaimana kalau terjadi keterlambatan, ya? Anda harus memberi kabar kepada si pihak pembeli ini bahwa barangnya tertunda. Ya, karena dengan itu si pembeli tersebut bisa memiliki 2 pilihan, ya. Yang pertama membatalkan akad, ya. Yang kedua adalah menunggu barang tersebut ada, ya, dan tidak membatalkan akad. Jadi tidak semata-mata langsung akad dibatalkan, ya, langsung akad dibatalkan. Tapi si penjual atau si pembeli diberi pilihan untuk membatalkan atau menunggu, bersabar sampai barangnya itu tiba atau ada, ya. Dan ini bukan hanya di buku saja, ya, di beras dan sebagainya, ya. Hal-hal yang atau hewan, misalnya orang melakukan salam dan barang salamnya itu adalah hewan atau daging atau makanan dan sebagainya, yang tentu di mana makanan ini memiliki syarat-syarat yang sudah kita sebutkan dahulu. Kalau tidak ada pada tempatnya, pada waktunya, maka dibeli pilihan, batalkan atau lanjutkan dan bersabar sampai barangnya ada, ya. Kemudian di antara syarat, ya, para jemaah sekalian, ya, al-qudratu 'ala taslim waqta wujubihi, ya. Seseorang itu bisa menyerahkan barang tersebut, ya, ketika memang sudah jatuh tempo, ya, ketika sudah jatuh tempo. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa saya mau serahkan Anda, contohnya misalnya kurma, ya. Kurma ini contoh yang masuk akal di zaman dahulu, ya. Kurma di musim kurma rutop, ya, kurma yang panas yang baru masak, ya, yang berair di musim dingin. Itu tidak mungkin. Di sini tidak mungkin karena waktu rutop itu ada itu di musim panas. Dan kalau sudah masuk musim dingin biasanya sudah rutop, sudah jadi tamar, ya, atau sudah sudah rusak, ya, sudah rusak. Nah, itu tidak disahkan oleh syariat. Karena kenapa? Dia tidak bisa menyerahkan rutop pada saat itu, ya. Adapun sekarang sudah bisa. Mungkin contoh yang bisa kita pakai, ya, bisa kita terapkan, ya, barang yang misalnya dia ada pada waktu tertentu dan ketika di waktu lain dia tidak bisa dimanfaatkan atau tidak ada. Dan kita mempersyaratkan tempo itu di waktu yang tidak ada itu, ya. Bisa kita berikan contoh, ya, supaya kita menerapkan nusus-nusus dari para fuqaha, para ulama ahli fikih. Kemudian di antara contoh, ya, misalnya saya mengatakan kepada seseorang, ya, saya serahkan kamu 1 juta yang agak mahal, ya, misalnya 10 juta, kamu berikan kepada saya hewan, ya, hewan dodo misalnya, ya, burung dodo misalnya, ya, itu burung dodo kan sudah punah. Kalau misalnya belum punah lah, tinggal 1 ekor dan 1 ekor Anda tahu di mana. Itu tidak sah juga akad salam seperti itu. Karena kenapa? Karena hada yuaddi ila izzatil wujud, ya. Ini menjerumuskan kepada hal yang dimana barang itu susah untuk didapatkan, dan barang yang susah untuk didapatkan itu tidak sah akad salam seperti itu, ya. Atau misalnya dia menyebutkan sifat pada suatu benda, misalnya saya mau berlian, ya, yang besar, yang berlian itu harus warna hijau dan sudah harus ditempa dan sudah harus dicuci dan sebagainya, dan berlian itu harus dari laut ini, ya. Ya, itu tidak sah karena memang berlian itu banyak, ya. Berlian itu bisa didapatkan dengan cara yang bermacam-macam dan ada banyak tersedia. Namun ketika Anda menyebutkan sifat-sifat
ya, yang dimana ketika Anda sebutkan sifat itu maka langsung mengerucut yang dimana barang dengan sifat itu sangat jarang, ya. Itu juga akad salam seperti itu tidak sah, ya, tidak sah. Karena kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam pertikaian, ya. Dan inti dari kaidah dari penerapan akad-akad dalam mazhab Syafi'i itu adalah meninggalkan atau menghempas sejauh-jauhnya, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan pertikaian, ya, menyebabkan pertikaian. Oleh karena itu mereka mazhab Syafi'i, ya, mempersyaratkan harus ada ijab kabul secara lafaz, ya. Saya beli, ya saya terima, gitu. Saya beli bukunya, ya saya terima, ya. Tidak boleh orang saja saling terserah terima begitu, tidak ada lafaz, tidak ada akad, ya. Tidak ada ijab kabul. Karena atas dasar itu, karena kita nggak tahu apa di hatinya orang, ya. Setidaknya kalau dia katakan, kita bisa jadikan itu sebagai sandaran, ya, sebagai sandaran bahwa dia itu adalah orang yang ridho dalam melakukan jual beli. Ya, ini sampai pada tahap ini, ya, Imam Syafi'i menerapkan kaidahnya bahwa saya membuang sejauh-jauhnya apa yang bisa menyebabkan pertikaian dalam bab muamalah ini, ya, dalam bab muamalah ini. Kemudian para jamaah sekalian, di antara syarat akad salam ini, ya, adalah al-ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsaf allati yakhtalifu biha al-gharadu ikhtilafan zahira. Kalau misalnya kita tadi sudah sebutkan, ya, saya membelikan Anda 100 juta, dalam 6 bulan Anda datangkan saya sebuah benda, ya, sebuah benda. Sifatnya seperti ini, ya. Sifat-sifat yang disebutkan itu harus diketahui oleh orang banyak, ya. Harus diketahui oleh dua orang ini, pihak pelaku akad, dan juga diketahui oleh minimal, ya, ada 2 orang yang bisa menjadi rujukan nanti kalau terjadi pertikaian, ya, ketika terjadi pertikaian, ya. Karena kenapa? Kalau misalnya menyebutkan sifat-sifat yang hanya mereka tahu, ya, terus nanti mereka berkelahi, tidak ada rujukan, tidak ada orang yang bisa jadikan sandaran bahwa sifat ini seperti ini, sifat itu seperti itu. Kan bisa saja orang menganggap sifatnya ada, tapi ternyata tidak ada. Misalnya, saya ingin membeli, ya, kalau kita katakan jual beli kucing itu boleh, ya, menurut mazhab Syafi'i. Saya ingin membeli kucing yang bulunya cantik, ya. Cantik berbeda-beda, tidak berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian Anda harus juga menyebutkan sifat-sifat, ya, selain dipersyaratkan sifat itu disebutkan, ya, dan diketahui oleh kedua belah pihak, dan minimal ada 2 orang yang tahu, ya, tidak mesti satu desa tahu, ya, sifat itu. Anda juga harus menyebutkan sifat-sifat, ya, yang dimana sifat itu jika tidak ada akan mempengaruhi harga, ya, akan mempengaruhi harga. Misalnya saya mau beli HP, sifatnya apa? Dia harus RAM-nya 2 GB. Ya. Kan kalau kita sebutkan RAM 2 GB, itu kita harus sebutkan. Karena kenapa? Kalau kita tidak sebutkan RAM, HP nggak ada RAM-nya, harganya beda, ya, atau tidak ada harganya. Atau misalnya HP ada RAM-nya 2 GB atau 4 GB. HP yang RAM-nya 2 GB atau laptop yang RAM-nya 2 GB berbeda dengan HP atau laptop yang RAM-nya 4 GB. Yang seperti ini harus disebutkan, karena dengan perbedaan itu ada perbedaan harga. Namun ketika ada suatu benda, ya, memiliki sifat yang dimana sifat itu ada atau tidak ada, tidak mempengaruhi harga, ya. Misalnya kalau di HP misalnya apa, ya, dia pakai speaker apa, ya, speakernya bagus atau tidak, speakernya suaranya ngebass atau tidak, suaranya besar atau tidak, ya. Ini biasanya tidak mempengaruhi harga, ya, tidak mempengaruhi harga dan tidak disebutkan di akad salam. Namun, ya, ketika seseorang mempersyaratkannya, Anda harus wajib untuk menepatinya, ya. Misalnya, ya, dahulu, Pak, ya, dalam jual beli hamba sahaya, kita pakai ini, ya, pakai sisi kontemporer, ya. Kita juga jangan lupa contoh-contoh orang dulu, ya. Dahulu kan ada jual beli hamba, ya, jual beli budak. Nah, kita sudah sebutkan, ya, apakah kita sudah sebutkan jadi sifat-sifatnya hamba. Misalnya hambanya harus orang
apakah bisa orang Farisi atau Turki atau Habasyi ya. Kemudian bisa kita sebutkan tingginya ya, hal tuluhu sudasian atau khumasian ya, atau subaian ya, maksudnya 7 jengkal, 5 jengkal atau 6 jengkal ya tingginya. Itu semua adalah sifat yang berbeda ya, yang menyebabkan perbedaan harga. Nah, ada satu sifat yang dimana kalau itu tidak mempengaruhi harga, misalnya budak yang memiliki sifat al-kahal. Al-kahal itu adalah sifat di mana budak itu memiliki garis hitam di matanya, ya, yang dimana dia seperti memakai alkohol, ya. Dia seperti memakai celak, ya. Padahal tidak. Ya. Nah, itu adalah sebuah kelebihan ya, dan biasanya ada orang yang suka seperti itu. Nah, ini tidak mempengaruhi harga, ada atau tidak mempengaruhi harga. Itu tidak wajib untuk disebutkan dalam akad salam. Sifat alkohol dia tidak wajib disebutkan ya, karena tidak mempengaruhi harga. Namun ketika seseorang mengatakan ya, saya ingin budak yang memiliki sifat itu wajib bagi orang pihak kedua untuk mendatangkan yang semisal ya, dan tidak boleh diselisihkan ya. Maksudnya itu kan tidak wajib disebutkan. Kalau dia sebutkan ya tidak wajib juga saya datang. Tidak. Maksudnya tidak wajib disebutkan yaitu tidak perlu disebutkan pada saat akad, tapi kalau dipersyaratkan ya, maka al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim sesama orang Islam itu harus saling menerapkan dalam atau menepati syarat-syarat yang disebutkan dalam akad ya. Kemudian ya mungkin hanya itu saja ya. Sadis zikruha fil aqd bi lughatin ya'rifuha al-aqidani wa adlan ya. Tentu syarat-syarat itu harus disebutkan dengan bahasa ya, atau retorika atau sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Jadi tidak mesti bahasa ya, bisa juga dengan bahasa isyarat ya, selama bahasa isyarat itu bisa dipahami, atau dengan tulisan. Bagaimana dengan ini Ustaz? Kalau misalnya ada orang buta melakukan akad salam ya. Akad salam ya, menurut yang dilakukan oleh orang buta itu ada banyak tafsilannya, ada rincian yang disebutkan oleh para ulama. Kalau misalnya dia buta sejak lahir, maka tidak sah akad salamnya, ya, tidak sah akad salamnya karena dia tidak bisa memberikan sifat-sifat ya, memberikan sifat-sifat yang dimana sifat itu bisa mempengaruhi harga, karena memang dia tidak bisa melihat barang itu sejak lahir. Namun apabila dia buta ya, dan sudah dia butanya itu sejak dia sudah bisa mengetahui barang atau sifat-sifat, maka dia bisa melakukan akad salam. Namun ketika orang buta memberikan at-taukil ya, memberikan wewenang kepada orang yang bisa melihat, ya itu boleh saja ya, boleh saja. Makanya dalam akad wakalah itu orang pemberi yang memberikan wewenang wakil dan wakil ya, itu dua-duanya harus memiliki wewenang ya untuk bisa melakukan akad tersebut. Jadi misalnya si A mewakilkan kepada si B untuk membeli sesuatu. Kalau seandainya si A ini melakukan akad itu, dia bisa sendiri, diberi wewenang oleh syariat. Dan si B yang merupakan wakil bisa juga melakukan akad jual beli ya, dan sah akad jual belinya. Dan ini adalah pengecualian ya, si orang buta ini pengecualian dalam kaidah ini. Dia tidak bisa melakukan akad salam, tapi dia bisa memberi wakil ya, mewakilkan orang lain dan menyuruh orang lain untuk menjadi wakil dalam akad salam ya. Penutup para jamaah sekalian, bagaimana dengan sistem dropship ya? Dengan sistem dropship ya, sebenarnya dropship itu banyak ya, tapi yang terjadi yang banyak sekarang yaitu adalah seseorang misalnya saya pasang foto di Instagram dan saya sudah tentukan harga di Instagram, dan di situ sudah ada gambarnya semua ya, spesifikasinya ya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Kemudian dan yang paling umum dalam sistem dropship itu, si dropshipper ini sudah meminta izin kepada supplier ya, produsen, pemilik barang, bahwa saya akan jual barang ini ya, saya minta izin jadi dropship atau reseller ya.
Kemudian nanti kalau ada penjual dari pihak saya, misalnya ada orang yang melihat foto produk saya, nanti saya akan mengatakan kepada supplier, wahai supplier, tolong kirim ke alamat ini ya, atas nama saya ya, kemudian dia kirimkan. Akad ini bisa dikatakan sebagai akad salam. Sebagai dropship ini saya adalah orang yang melakukan akad salam. Sebagai dropship ini saya adalah orang yang melakukan akad salam. Yang dimana harus diterapkan semua syarat-syarat salam. Uangnya harus dibayar di depan, ya. Kalau mau pakai mazhab jumhur, ya. Kalau mau pakai mazhab jumhur lagi, barangnya itu harus datang dalam minimal setengah hari, ya. Boleh lebih, ya. Kalau mau pakai mazhab Hambali, ya barangnya harus dikirim 1 bulan nanti 1 bulan, ya. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i boleh langsung dikirim sekarang, ya. Kemudian, loh Ustaz, bagaimana? Kan ada hadis yang mengatakan Anda tidak boleh menjual barang yang bukan Anda miliki. La tabi' ma laysa indak, ya. Kalau kita lihat hadisnya, jangan jual apa yang tidak Anda miliki. Kalau kita mau pukul rata itu salam tidak boleh. Ya. Karena apakah kita menjual barang milik kita kalau dia salam? Tidak, ya. Tidak. Karena kenapa? Barangnya belum ada, belum bisa dimiliki. Loh, tadi apa tafsirannya itu? Ya, apa tafsirannya itu la tabi' ma laysa indak? Maksudnya adalah jangan membeli barangnya yang Anda tidak pegang sekarang, yang tidak ada di kuasa Anda, dan Anda tidak bisa serahkan nanti. Makanya pada saat penjelasan hadis ini para ulama mengatakan, para ulama memberi contoh, ya, bai'ut tayr fil hawa, menjual burung yang terbang di atas udara, ya. Bukan burung Anda juga, ya, bukan milik Anda, ya, dan bukan Anda juga meskipun milik Anda, tapi Anda tidak bisa serahkan, La tabi' ma laysa indak. Ya, kalau dipukul rata maka akad salam tidak boleh, tidak sah. Karena kenapa? Dia tidak menjual barang yang dia punya. Tapi dalam akad salam Anda bisa mendatangkan barang itu, ya, bisa mendatangkan barang itu dengan ada akad sebelumnya, ya, akad sebelumnya dan sebagainya. Makanya sistem dropship ini, ya, dikenakan, ya, diterapkan sebagai akad salam sebagai dropshipper, ya. Tentu para ulama berselisih di sini, ya, apakah dropship itu boleh, ya. Tapi dalam segi penerapan, insya Allah bisa diterapkan dengan sistem akad salam. Namun perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda menerapkan sistem dropship dan melakukan ini sebagai akad salam, maka Anda juga harus mematuhi syarat-syarat dan hukum-hukum yang tertera pada akad salam, ya, pada akad salam. Masalah dia supplier mengirimkan itu kan masalah lain. Itu perwakilan, ya. Dan Anda bisa menyuruh supplier untuk mengirimkan barang sebagaimana Anda boleh mengirimkan barang, ya. Jadi itu hanya sebagai apa? Sebagai perwakilan, ya, dan itu tidak masalah, dan perwakilan itu sah, ya. Bagaimana kalau tidak minta izin, Ustaz? Bagaimana kalau tidak minta izin? Ya, sebenarnya agak dilema, ya, karena dalam meminta izin ini, tidak minta izin sebenarnya bisa dimasukkan dalam akad salam, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ya. Dia itu hitungannya akad simsar, akad maklar, dan akad maklar itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena kenapa? Memang akad maklar ini agak sedikit tidak jelas berapa yang didapatkan dan sebagainya, ya. Tidak jelas juga bagaimana penerapan akadnya. Namun dalam beberapa mazhab itu dibolehkan. Namun kita bisa selesai dalam masalah ini ketika kita pergi meminta izin kepada supplier, ya. Ketika kita pergi minta izin kepada supplier. Sebenarnya kalau para ikhwah sekalian mengetik di YouTube, ya, banyak sebenarnya penjelasan Ustadz yang berbeda-beda mengenai akad dropship ini. Karena pemahaman Ustadz yang lain dan Ustadz yang satunya tentang dropship itu berbeda, dan karena memang dropship itu banyak, ya, jadi tidak bisa disatukan. Jadi namanya beda, ya, namanya sama, tapi penerapannya beda. Nah, kita menghukumi bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan penerapan, ya, penerapan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita tadi sebutkan satu jenis dropship, ya, yang sudah kita gambarkan tadi, ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan para ikhwah sekalian, para jamaah sekalian. Semoga
dars kita, pelajaran-pelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang diberikan untuk mempelajari ilmu agama ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah merahmati guru-guru kita, ya orang-orang tua kita, dan semua orang yang memberi andil dalam penerapan ilmu syariat ini. Dan semoga juga bagi orang yang melakukan proses jual beli, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberkahi harta, umur, dan ilmunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.